ينفعنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, kok pemateri hari ini tidak seganteng materi pembiasanya. Begitu juga ilmunya juga barangkali jauh ya. Hanya kebetulan saja saya dikontak oleh guru saya ya, Ustadz Kiai Haji Abdul Qohar dan Ustadz Haji Nafis Qurtubi. Mendadak beliau minta saya menggantikan Habib guys ya. Sebenarnya saya belum pernah isi kajian begini Bu ya. Baca kitab kuning juga masih belajar ya. Jadi nanti mohon maaf kalau misalnya ya ada yang kurang enak, dienak-enakin aja ya. Namanya juga baru belajar. Sehingga saya bilang baca kitab apa? Risalah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Saya bilang saya pernah punya kitab itu ya, cuman dipinjam teman saya waktu ngaji di PBNU nggak balik. Di aplikasi ada barisnya, ada artinya, tapi saya nggak mau baca kitab harus dengan kitabnya. Kata kiai saya harus baca kitab itu dengan tulisannya. Karena mu'allif pengarang kitab itu menulis dengan tinta, bukan dengan huruf gadget ya. Insya Allah akan bertambah keberkahan kalau kita langsung baca kitab kuning ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kata guru saya, udahlah kitab apa saja yang isinya sama tentang tauhid dan risalah yang mengandung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasihat-nasihat. Ya udah, saya pilih, saya tawarkan beberapa kitab ya, ada risalah, ada nasaih, ada irsyad ya. Terserah aja. Ya udah, yang enaknya aja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca kitab Risalatul Mu'awanah karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa 'alaika bi imarati awqatika bi wadha'ifil ibadat hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wazifatun minal khairi tastaghriquha fiha. Alaika bi imarati awqatika bi wadhaifil ibadat, dan hendaklah atas engkau bi imarati awqatika, senantiasa memakmurkan waktu-waktu engkau ya. Dengan apa? Bi wadhaifil ibadat, dengan kesemua kesibukan ibadah ya. Hatta la tamurra sa'atun, sehingga tidak ada yang terlewati satu saat pun ya. Min lailin aw naharin, di waktu siang maupun di waktu malam maupun waktu siang, illa wa takunu laka wazifatun minal khairi, melainkan engkau melewatinya dengan apa? Wazifatun minal khair, melewati dengan kesibukan daripada amal-amal soleh yang baik. Tastaghriquha fiha, yang engkau habiskan waktu engkau fiha, di dalam ibadah. Jadi kita dinasihati pada saat ini Bapak Ibu untuk senantiasa memakmurkan waktu kita.
memakmurkan waktu kita. Jadi sekarang kita ini bersyukur kepada Allah di waktu pagi saat banyak manusia kepalanya dihinggapi dengan kesibukan-kesibukan dunia. Ini pagi-pagi begini jarang yang ingat ngaji nih. Pagi-pagi seperti ini jarang orang yang sibuknya dengan sibuk ilmu, duduk di rumah Allah. Mereka kebanyakan sibuk istighal di umuri dunia. Dunia terus, duit terus ya. Atau yang senang-senang ya. Betul nggak Bu? Nah maka itu Bapak Ibu ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngomong? Bukan saya, Bapak Ibu yang ngomong. Orang yang melakukan kebaikan itu, kata Sahibur Ratib dalam kitab ini dikatakan adalah orang yang dipilih. Dipilih oleh Allah. Kita datang kemari dengan taufiknya Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, kita nggak bisa sampai ngaji di sini, Bapak Ibu sekalian. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah, wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu ma yasha', yang telah menciptakan apa yang Allah mau, wa yakhtar, kemudian Allah memilihnya di antara mereka. Jadi Anda hamba Allah yang dipilih sehingga dia mampu hadir ngaji, itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Ini kan pada sibuk masak semua nih. Bapak-bapak juga mungkin barangkali kejar target, ada urusan-urusan dunianya, tetapi ketika Allah sudah pilih, insya Allah kita bisa mampu hadir di tempat ini. Itu yang harus kita ingat, bahwa hadirnya kita ke majelis ilmu, sibuknya kita dengan wadhaif bil ibadah, itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukuri, nikmati, insya Allah ya. Fabidzalika, maka dengan hal itu tazharu barakatul awqat, akan terasa dalam diri kita keberkahan waktu. Orang kalau diberikan keberkahan waktu, Bapak Ibu, banyak hal yang dia kerjakan. Kan yang repot ini orang nggak beramal tapi ngeluh soal waktu. Kerjaannya hari-harinya nggak ada yang dinilai ibadah, mancing mulu tiap hari. Tapi ngeluhnya tentang waktu banyak. Sempatnya udah sore aja ya, perasaan kemarin baru Jumat, ini udah Jumat lagi. Betul nggak Bu? Ini tanda bahwa orang tersebut tidak diberikan kenikmatan dalam soal waktu. Maka kita ini bersyukur kepada Allah yang diberikan oleh Allah keberkahan waktu. Ini kan Masya Allah ini ya. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa, nggak dipilih oleh Allah nggak bisa. Ada orang yang dipilih menjadi ulama, menjadi waliullah, itu Allah yang punya mau, Bapak Ibu. Wa yakhtar. Betul nggak? Ada orang yang dipilih menjadi kekasih Allah, menjadi lurah, menjadi camat, itu pilihannya Allah. Kalau nggak dipilih nggak bisa jadi. Sababnya manusia. Ada tempat yang dipilih oleh Allah menjadi tempat yang mulia. Tempat apa? Makkah, Madinah. Itu dinamakan dengan syarifain, dua tempat yang mulia. Dalam kitab Nurul Yakin dikatakan lima sumya. Kenapa dinamakan Makkah Madinah dengan syarifain? Jawabannya adalah li'annahuma, karena kota Makkah Madinah itu termasuk ba'dul akhirah, separuh dari kehidupan akhirat. Kitab Nurul Yakin. Sehingga makanya banyak orang yang ketika sebelum haji, sebelum umroh, banyak dosanya dicucinya di sono, ya Bu. Saya punya jamaah, dia kepala security. Kalau di Jakarta sering namparin kepala bawahannya. Sampai di sana dia bilang, saya 8 kali kepala saya disepak sama orang Arab, kesikut. Saya bilang, dosa apa yang ente bikin? Saya kalau di sini sering ngeplakin kepala anak buah. Sallu ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar berasa keberkahan waktu, kita isi. Ini kan luar biasa.
Berapa menit kita di sini biasanya? Oke. Taklim biasanya sampai jam berapa? 10 menit. Sampai jam 9. Wah, masih lama nih, saya harus sampai 1 jam lah katakan. 1 jam ini Bapak Ibu bernilai ibadah 1000 tahun, bahkan afdol. Waktu di mana kita bisa mengejar sholat sunnah 1000 tahun? Kata Nabi, huduru majalisi ilmin afdalu min sholati alfi raka'atin. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu nilai waktu yang dia peroleh afdalu, lebih afdal min sholati alfi raka'atin, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira umur kita nyampe enggak tuh? 1 jam nilainya dengan afdal, lebih baik daripada 1000 rakaat. Di mana nyari pahala begitu? Betul nggak? Kalau bukan Allah yang memilih kita, sehingga waktu kita sibuk. Ya. Ini guru-guru kita tiap hari ngajar, terus ngajar. Itu Allah yang punya kemauan. Kenapa sih bukan anak saya yang jadi ustadz? Allah yang pilih. Ya. Ada waktu yang dipilih juga oleh Allah menjadi waktu yang berkah. Kapan itu? Di antaranya adalah waktu qabla subuh, fi jawfil lail, min jawfil lail, sampai mendekati waktu subuh. Itu waktu yang dipilih Allah. Tapi jarang orang yang sanggup bisa mengerjakan, memanfaatkan waktu tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini Allah yang pilih, Allah yang punya mau. Maka waktu sebelum subuh itu kalau bisa anak-anak bangunin, Bu, Pak, ya. Tadi pada sholat berjamaah subuh nggak nih? Kalau saya Sabtu Minggu itu usahakan bangun sebelum subuh agar tidak telat sholat subuh. Ya. Sallu ala Muhammad. Ya. Wa yadumul iqbal ala Allah Ta'ala wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal adat. Wa yadumul iqbal, dan selamanya engkau al-iqbal, oleh menghadap Allahi kepada Allah, senantiasa kita ini selalu radar kita itu nyambung kepada Allah. Kalau bisa begitu. Jadi hubungan kita kepada Allah bukan hanya sholat saja. Kalau bisa kita di rumah, kita dalam keadaan ibadah. Yang dimaksud dengan iqbal, yadumul iqbal itu begitu. Ibu-ibu bisa lagi masak sambil zikir, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu namanya yadumul iqbal. Bapak-bapak berangkat kerja, baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, hubungan kepada Allah nggak putus. Itu yang dimaksud dengan wayadumul iqbal, itu begitu ya. Jadi jangan sampai ada waktu yang terlewat kita lepas dari Allah, Bu ya. Istighfar perbanyak, itu bagus tuh, ada grup-grup keluarga yang di situ dibentuk grup baca sholawat sehari 100 kali, ngisi nama, nggak apa-apa, jangan ada yang kritik sholawat istighfar pakai di centang-centangin, nggak apa-apa, untuk belajar, untuk melakukan pembiasaan. Terkadang perlu manusia itu diingatkan. Jangan WhatsApp isinya bercandaan mulu. Saya juga kadang-kadang begitu, lalai ya. Kalau udah di WhatsApp tuh udah lalai deh, Bu, dah ya. Makanya waktu itu jangan sampai terbuang. Kalau ulama-ulama zaman dahulu, Bu, nggak ada yang memanfaatkan waktu untuk sia-sia. Ada satu kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Saya ada di rumah kitabnya. Itu kumpulan ulama-ulama yang jomblo sampai wafat belum sempat nikah karena cintanya kepada ilmu, ngabdi kepada Allah lewat jalur ilmu, nggak sempat nikah. Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Minha diantaranya adalah ada imam yang bernama Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi, yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Nama aslinya bukan An-Nawawi sebenarnya, Bu. Ini kadang-kadang ada ustadz ulama salah sebut ya.
Imam Nawawi, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, kalau Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani biduni al, nggak boleh pakai al. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, salah. Jadi yang dimaksud dengan ulama uzab itu diantaranya Imam An-Nawawi. Nggak nikah bu sampai umur 40 tahun, karyanya banyak, di hadis banyak, bahkan di fikih juga ada, ya nasihat-nasihat, banyak karya-karyanya. Nama aslinya itu bukan Imam An-Nawawi, nama aslinya adalah Al-Imam Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itu nama aslinya. Panjang, orang Arab memang namanya panjang-panjang. Sebenarnya nama aslinya adalah Imam Muhyiddin. Nah ini Bapak Ibu sekalian, beliau itu termasuk ulama ul-udzab. Sampai wafat gak sempet nikah. Di situ dikatakan, Bu, saya malu sama beliau. Sealimnya kayak begitu, dalam satu hari ngaji tidak kurang dari 7 kitab. Alim allamah, bukan hanya alim, bukan hanya syekh, tapi syayakhah. Wong kang banget syekh. Itu satu hari ngaji 7 kitab. Minimal 7 kiai, 7 guru. Kita berapa? Ngaji minggu aja bolong mulu. Sallu ala Muhammad. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo istighraqul awqat, kita habiskan, kita sibukkan waktu-waktu kita di wadhaifil ibadat, dengan menghabiskan apa? Dengan nilai-nilai ibadah. Sallu ala Muhammad. Wa yanbaghi an taj'ala, dan seyogianya an taj'ala, menjadikan engkau lima tata'afahu, terhadap apa-apa yang engkau lakukan, minal adat, daripada kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Kalau bisa jadikan kebiasaan kita sehari-hari menjadi nilai ibadah. Adat kita adalah adat ibadah. Kebiasaan kita bernilai ibadah. Jangan sampai pekerjaan kita berlalu nggak bernilai ibadah. Itu tadi, ya. Kal akli, seperti makan. Makan ibadah bukan, Bu? Makan itu bisa bernilai ibadah kalau Bapak Ibu diniatkan ibadah dan membaca doa. Ada pahala apa? Membaca doa makan. Dan diniatkan juga buat ibadah. Ya Allah, saya niat, ini diajari nih di sini dalam kitab ini. Saya niat makan makanan ini agar supaya badan saya kuat dan semangat beribadah kepadamu. Diniatin Bapak Ibu, ya. Jadi amal yang sepele itu bisa menjadi besar karena adanya niat. Rubba amalin, berapa banyak amal yang kecil, ya, tusayyaru, menjadi besar, bisababin niyah, karena adanya niat. Makan itu kan adat sehari-hari, kalau nggak makan pingsan kita. Tapi ada orang yang makan jadi mendapat dosa. Kenapa? Lupa baca doa. Ya Bu, udah nggak baca doa, makannya pakai tangan kiri lagi. Ini adatnya menjadi maksiat. Jadi hatta la tamurra, jangan sampai waktu kita terbuang itu. Semuanya hidup ini ibadah sebenarnya. Nih bapak-bapak kerja, nyari duit, nyari untung, mau berangkat kerja. Niat dari rumah ibadah buat memberikan rizki yang berkah buat anak istri saya, biar di hatinya selalu ingat Allah. Ya Allah, ini rezeki yang saya dapat hari ini, biar mereka ingat sama Allah. Bahkan dalam kitab Uqudul Jan dikatakan, bingungnya seorang suami dalam mencari rizki itu rontok dosa-dosanya. Tahatot bihi zunub. Misalnya suami ibu tukang cilok umpamanya, dia masuk, ada gang perempatan, dia berhenti di tengah-tengah. Ya Allah, mana nih yang banyak bocah kira-kira belanja cilok ntar ya.
Di situ ada barang 3 menit, itu rontok bu dosa-dosanya. Tahatat bihi dzunub. Apalagi kita duduk di pengajian, masya Allah. Sallu ala Muhammad. Yang ngantuk aja bu, yang ngantuk itu rontok dosa-dosanya. Ya, yang ngantuk nih. Apalagi yang sambil dengerin, sambil nyatet, masya Allah ya. Itu udah bukan main pahalanya. Duduk di pengajian itu bu, ada kitab yang membahas tentang khusus pahala ngaji. Kalau orang Betawi bilang kita bisa mati kegurian. Ya makanya kita harus tahu ilmu sehingga ada apa namanya? Ada ba'ithah, ada motivasi, ada dorongan untuk beribadah. Kalau nggak ada ilmu mana mau semangat kita? Betul nggak bu? Ngaji, oh kata Ustadz Fulan, saya duduk aja rontok dosa saya. Ngaji dosa saya banyak. Betul nggak? Ya. Kita ngaji, ya. Bahkan kata Nabi, wa afdalu min salati alfi janazatin, lebih afdal daripada mensolatkan 1000 jenazah. Wa Allah, bu, mungkin ibu-ibu tidak diberikan kesempatan pahala sholat jenazah karena bagi perempuan tidak ada kewajiban. Tapi ibu-ibu bisa dapat lebih daripada pahala mensolatkan jenazah dengan duduk di majelis ilmu. Mau tahu nggak pahala sholat jenazah bu? Cius. Sholat jenazah itu kata Nabi, man shalla mayyitan minal muslimin falahu qiratun. Siapa orang yang mensolatkan jenazah satu orang, baginya pahala 1 qirat. Thumma yutsbi'uhu ila qabrih. Habis mensolatkan, dia antarkan jenazah itu ke kuburnya. Kata Nabi, falahu qiratani, baginya pahala 2 qirat. Kata Imam An-Nawawi, 2 qirat itu seapa sih gedenya? Wal qiratu kajabali Uhudin. 1 qirat pahala mensolatkan jenazah gedenya sama dengan gunung Uhud. Sallu ala Muhammad. Di mana kita nyari pahala gedenya kayak gunung Uhud kalau bukan kita duduk ngaji 1 jam? Makanya dibilang berkah umur kita tuh ya begitu. Ada jamaah saya yang nanya, Ustadz, kalau ada doa Allah matawil umurana, panjangin umur saya. Emang umur bisa dipanjangin? Yang dimaksud umur dipanjangin di situ keberkahannya, bukan umurnya. Umurnya 40 tahun, tetapi ketika wafat 40 tahun, begitu dilihat rekening amalnya di akhirat, masya Allah, setiap minggu dapat pahala gunung Uhud, setiap minggu dapat pahala jihad. Ini orang umurnya 40 tahun tapi laksana umurnya ratusan tahun. Itulah yang dinamakan barakatul awqat, keberkahan waktu. Sallu ala Muhammad. Apalagi kebiasaan kita nih, ibu-ibu masak. Bu, masak. Pernah ngaji kitab Uqudul Jan nggak? Saya tuh tiap Kamis ngajar ibu-ibu kitab Uqudul Jan di majelis nenek saya. Itu kalau mau ngelihat pahala ibu-ibu ngabdi di rumah tuh di situ adanya. Di situ dikatakan ayyumam ra'atin tohanat li azwajiha wa auladiha, di mana saja seorang ibu-ibu dia masak. Asal kata tohanat itu sebenarnya menggiling, tohanat. Karena orang Arab tuh makanannya gandum, ya digiling. Kalau dalam konteks Indonesia itu menanak nasi, Bu. Masak nasi. Ya kita kias aja dengan kebiasaan ibu-ibu di Indonesia ya. Tohanat itu memasak. Memasaknya buat siapa? Li azwajiha wa auladiha, buat suami dan anak-anaknya. Apa kata Nabi, Bu? Tidaklah melainkan min kulli habbatin, dari setiap butir nasi yang dia masak, 1 butir itu merontokkan 1000 daripada dosa-dosanya. Wa maha anha an kulli sayiatin, dan juga menghapuskan dari 1000 daripada dosa-dosanya. Oh. Nah, kok ada 2? Ini apa namanya, beruang katanya. Oh, susu beruang katanya. Alhamdulillah. Silakan.
pagi-pagi dapat susu. Berkah nggak Bu? Berkah. Pokoknya kalau belajar, ini saya baru belajar Bu, jadi dapat fasilitas begini, Masya Allah nih. Sallu ala Muhammad. Sampai mana lupa saya tadi? Masak. Dalam kitab Qutulujen, min kulli habbatin, dari setiap butir itu menghapuskan 1000 dosa, wa maha anha, dan menghapuskan juga daripada dosa-dosa, daripada 1000 dosa yang dia punya. Dosa-dosa kecil ya Bu, tapi kecil juga kalau terlalu sering jadi banyak. Qalilan faqalilan fasara jabalan, sedikit demi sedikit lama-lama banyak dosa kita. Sallu ala Muhammad. Nah tinggal saya tanya, Ibu tiap hari masak nggak? Pernah ngitungin berasnya? Kalau yang punya anak 12 kayak mertua saya Bu, tiap hari masak segantang-segantang, habis dosanya ya. Maka itulah kebiasaan kita, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mendapatkan apa? Keberkahan waktu. Insya Allah. Saya salah bawa kacamata ini, buru-buru dibilang jam 8 sudah mulai, kacamata baca saya ketinggalan. Maklum Bu, masih muda ya. Begitu juga minum, menyuci beras. Nyuci beras kebiasaan nggak Bu? Nyuci piring. Nih saya katakan Bu, Ibu kalau nyuci piring masih ada sisa nasi 1-2, itu diniatkan dalam hati biar nggak mubazir. Ya Allah, saya niat mencuci piring, ada sisa nasi 1-2 yang terbuang, saya niat memberikan makan hewan-hewan makhlukmu yang ada di comberan dan di got. Dimakan nggak dimakan itu sama hewan, Ibu dapat pahala. Bisababin niyah, karena sebab adanya niat. Sebenarnya semua perbuatan kita itu berpotensi menjadi ibadah asal kita tahu ilmunya. Wasa'yi lil ma'ashi, dan apa? Mencari penghidupan, kerja nih yang bapak-bapak. Wah, keringat seorang ayah itu berguguran juga seiring keringatnya, berguguran juga seiring itu dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya ada hadis Nabi, ketika ada kakek tua, seorang bapak-bapak Bu, yang tangannya kasar karena dia menjadi pemindai batu, tangannya kasar, salaman kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tangan yang inilah nanti yang akan menyebabkan bapak orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tangannya terlalu capek memindai batu. Makanya kalau punya suami yang kerjanya agak kasar, kasih tahu, Bang, kalau tangan abang kasar di dunia, biarin dah Bang, bersyukur aja. Kata Nabi, orang yang tangannya kasar lantaran menafkahi anak-anak dan istrinya, itu adalah tangan-tangan yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah nggak hidup kalau dengan ilmu Bapak Ibu? Indah. Makanya rumah tangga kalau nggak ada ilmu, waduh, nggak ada berkahnya. Rumah tangga tidak ngaji, tidak menuntut ilmu, nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya. Keturunannya juga dicabut keberkahannya. Makanya ibu-ibu ngaji, ajak anak, ajak menantu. Surganya Allah itu luas Pak. Ini bapak-bapak saya liatin yang tua berapa orang nih? 1, nggak banyak. Ajak anak cucu menantu. Di sini berkumpul pahala yang melimpah ruah. Nazalat alaihimul malaikah, kata Nabi, dikirim malaikat untuk membersamai kita dalam satu ruangan ini. Ini ada malaikat Bapak Ibu. Makanya ahlul ilmi, orang yang suka menuntut ilmu itu dikenal dengan ahlus sama. Penduduk langit kenal, wah ini RW sekian nih, rajin ngaji dia. Wah ini RT, rajin ngaji dia. Dikenal oleh penduduk langit. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, ahlul ilmi saat dia wafat, para pencari ilmu ketika dia wafat, itu ruhnya disambut oleh para penduduk-penduduk langit yang sering bertemu dan berkumpul bersamanya. Sallu ala Muhammad. Pokoknya nggak habis-habis dah kita jelasin tuh yang namanya keberkahan menuntut ilmu. Waktu kita habiskan menuntut ilmu tuh luar biasa.
Allah. Auqatan takhussuha, menjadi waktu-waktu yang engkau khususkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan rutinitas kita pada waktu yang sudah kita bagi-bagi itu jangan dibiarkan mengalir sia-sia. Jam sekian nyuci piring, jam sekian mandiin anak kecil, jam sekian nyisirin rambut anak-anak. Kan ibu-ibu begitu, bapak-bapak juga begitu, jam sekian berangkat kerja ya. Itu kan auqatan takhussuha, maksudnya begitu. Waktu-waktu yang dikhususkan rutin. Emang udah dibagi-bagi, kayak saya misalnya Ustadz Kiai Haji Abdul Qahar minggu ini ngajar di masjid ini, itu udah dikhususkan tuh, bawa niat setiap ngajar misalnya. Nah, itu jangan dibiarkan mengalir begitu saja, diambil agar supaya menjadi berkah. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun, bahwasanya tidak akan pernah tegak lurus ma'al ihmali halun, jika ada kecerobohan, keadaan kita tidak bisa lurus. Artinya ceroboh terhadap waktu, nggak bisa lurus dan nggak bisa istiqomah. Lurus di sini maknanya dia istiqomah. Kalau orang nggak menyediakan waktu, ceroboh, nggak bisa jadi orang istiqomah. Nggak dipaksain, dikit-dikit mancing, dikit-dikit mancing. Ya nggak, ceroboh, menghabiskan waktu. Saya baca satu riwayat bu ulama di zaman tabi'in, ya. Namanya Amr bin Abdul Qais. Ini zaman ulama tabi'in ini nggak ada yang waktunya mau terbuang sia-sia. Dia seorang guru pengajar seperti ini gitu ya. Ketemu orang di pinggir jalan, kata orang masyarakat umum, ini kiai nggak pernah ngobrol sama masyarakat kayaknya. Sekali-kali diajak ngomong. Ya Syekh, kalimni. Syekh kalimni, ngomong sama saya pengen banget ngobrol sama antum. Apa kata beliau? Ya, amsikis samsa fa inna zamana mutaharrikun. Kalau kamu pengen ngobrol sama saya, tahan dulu matahari biar dia kagak jalan. Kenapa? Fa inna zamana mutaharrikun, karena waktu terus berputar. Saya buat bergurau-gurau, bercanda-bercanda nggak ada waktu. Nggak mau mudayya fil awqat, lalai dalam waktu, apalagi mudayya fis sholah, lalai terhadap sholat, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, sholat terakhir mulu. Wudu 1 kali, takbiratul ihramnya 2 kali, zuhur sama asar bareng. Ya ini jangan, nanti ada hisabnya tuh bu, ya. Kecuali kita memang sibuk tidur, itu nggak masalah. Itu ulama dulu sampai ngomong begitu, tahan dulu matahari kalau engkau ingin ngobrol, karena waktu terbuang, waktu berjalan terus. Makanya bu, bapak nih yang muda-muda, kalau ngirim share-sharean, bercanda boleh, saya juga sering dibecanda-becanda, tapi yang durasinya tidak memakan waktu. Ngirim video, waktunya 3-5 menit, isinya bercandaan semua. Udahlah kita lalai terhadap waktu kita, kita berdosa juga, menyebabkan orang lain lalai terhadap waktu yang kita kirim itu. Dosa. Udah dosa kita lalai, kita kirim ke grup, puluhan orang menyimak, harusnya dia bisa istighfar, dia bisa jadi sholawat, lantaran kita kirim, jadi nyimak video kita aja. Ntar disetel lagi. Ah, itu dosanya 2 kali. Shallu ala Muhammad. Buat yang muda-muda nih ya, kadang-kadang video nggak penting ya, nggak muda nggak tua ya, nggak ustadz nggak kiai juga, kadang-kadang kalau lagi lalai ya lupa juga dia ngirim tuh video-video ya, musik-musik ya. Kalau diniatkan hiburan nggak apa-apa, tapi jangan sampai melalaikan. Nggak usah punya grup banyak-banyak bu, saya juga kadang-kadang ngeladenin grup, pusing. Alumni SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, wah sibuk tiap hari ngelayanin grup. Akhirnya azan nggak kedengeran, tiduran mulu di kasur megang HP. Kata ulama, jangan kau banyak tidur di kasur, karena orang wafat banyak di dalam terbaring di kasur. Nggak sakit nggak apa, tapi rebahan mulu di kasur megang HP. Itu kata ulama begitu ya, karena waktu terus berjalan ya.
Wala yasluhu mal ighfali amrun. Semua urusan itu tidak bisa menjadi baik ma'al ighfal, kalau kita lalai. Semuanya berantakan kalau kita lalai. Ya. Urusan semua berantakan kalau kita lalai. Ya. Sholat nggak tepat waktu, ya kerja telat. Bener nggak Bapak Ibu? Masak telat. Ini ibu-ibu nih waktunya banyak kebuang. Begitu juga bapak-bapak. Ya itu lalai, main HP aja. Akhirnya orang jamaah nggak kedengeran. Aduh, lewat itu. Ya, iya orang main HP. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi urusan itu menjadi apa? Nggak jadi manfaat, nggak jadi maslahat. Wala yasluhu ma'al ighfali amrun. Urusan nggak. Orang Betawi bilang nggak ada manfaatnya tuh urusan-urusan yang kita kerjain kalau kita lalai. Qala hujjatul Islam, telah berkata oleh Imam Ghazali yang punya julukan Hujjatul Islam. Yanbaghi an tuwazzi'a awqatika wa turattib awradaka, dan hendaklah oleh engkau an tuwazzi'a, dapat membagi engkau, bisa membagi-bagi awqatika, waktu kamu dibagi-bagi, wa turattib awradaka, dan kamu tertibkan urusan-urusan ibadah. Harus dikasih waktu porsi, Bu. Bapak Ibu kalau nggak menjadwalkan nih rutin mingguan, nggak betul-betul diporsikan, nggak bisa datang. Saya jamin, hak saya jamin. Betul, kalau kita nggak porsikan tuh ibadah, kebaikan tuh nggak bisa terlaksana. Udah tandain, jadwalkan minggu di masjid ini, minggu kedua di musola ini, minggu ketiga di masjid ini. Kalau nggak begitu nggak bisa. Orang yang istiqomah itu kalau udah istiqomah enak. Orang yang istiqomah, Bu, dunia ngejar dia, bukan dia yang ngejar dunia. Al istiqomah fil ibadah. Maka kata Imam Abdul Aziz, kun mustaqiman fil umuri kulliha. Jadilah engkau orang yang istiqomah di setiap urusan ibadah. Istiqomah. Istiqomah tahu nggak, Bu? Apa istiqomah? Al-istimrar fil ibadah, terus menerus dalam ibadah. Nggak perlu banyak, yang penting terus menerus. Kata Nabi, khairul ibadah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ibadah itu yang terus menerus sekalipun sedikit. Sholat duha 4 rakaat lebih baik daripada 12 rakaat dikerjain liburnya 2 tahun. Mending 2 rakaat tapi terus itu kata Nabi afdolul ibadah kalau dilakukan terus Jadi waktu kita bagi, oh duha nih jangan sampai enggak, diatur. Kalau udah megang HP, wah udahlah pasti wassalam, itu semuanya hilang. Ya. Shallu ala Muhammad. Kun mustaqiman fil umuri kulliha fa in istaqamta takun muqaddama. Afala tara alifal hijai muqaddama fa innal alifa alamatul istiqamah. Tahu artinya? Apaan kalau tahu? Kun mustaqiman fil umuri kulliha, jadilah engkau orang yang istiqomah di setiap urusan. Fa in istaqamta takun muqaddama, kalau engkau istiqomah takun muqaddama, maka engkau akan berada di tarok paling maju dunianya. Kalau istiqomah, jadi dunia ngejar kita, Bu, bukan kita ngejar dunia. Orang yang istiqomah dikejar dunia, paling depan, coba bayangin, keberkahannya paling depan, keturunannya paling depan berkahnya, hartanya paling depan berkahnya, akhlaknya paling bagus berkahnya, paling depan semuanya. Afala tara alifal hijai muqaddama, sebagaimana huruf alif itu berada di barisan paling muqaddama, paling depan. Alif itu simbol istiqomah. Lurus ya, Bu. Orang istiqomah tuh lurus, nggak kegoda. Waktunya ngaji nih, wah ada hiburan tuh, Pok, di sono yuk. Ya dah. Itu nggak istiqomah, bengkok. Tapi orang yang istiqomah, simbol istiqomah adalah orang yang lurus. Makanya alif ditaruh di barisan paling depan lantaran dia menjadi simbol orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah dunianya paling depan, nggak perlu capek. Bener gak? Paling depan, saya paling depan nih,
Minuman saya Pak lebih dari ibu. Ibu aqua 1, saya 2 tuh. Susu lagi. Menang mana? Paling depan dunianya. Tapi ya udah jam 9. Barangkali ibu ya namanya juga Bu, mohon maaf ya. Saya juga baru belajar ya. Belajar kitab, barangkali ada manfaatnya ya. Kalau ada yang salah-salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bapak Ibu ya. Tadi janjinya sampai jam 9, itu udah jam 9 ya. Barangkali itu saja ya. Ada tanya jawabnya? Bisa jawab nggak saya nih kira-kira nih? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau jawab. Mau jawab. Mau tanya ya. Saya minum ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah nyerap semuanya. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Nggak ada ya? Berarti udah paham semuanya kalau nggak ada. Ya iya dong, kalau udah nggak nanya berarti udah nyerap semuanya. Ya. Sifaul iyi as-su'al, obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Orang banyak nanya, bodohnya makin berkurang. Tapi kalau nggak nanya-nanya, ya segitu-gitu aja. Oke, Teb ya, berarti alhamdulillah mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi urusan dunia akhirat kita, sehingga kita memperoleh derajatul ulia, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hadza bisirril Fatihah. Alaihim waladhdallin amin rabbil fil lana wal. Bapak Ibu mohon ziyadah Fatihah buat anak saya nih Bu yang di pesantren. Doain biar dia lagi sakit, doain biar sembuh penyakitnya ya. Tadi malam saya di WA dikasih tahu anak saya yang perempuan yang di Kudus lagi sakit. Doain Bu biar betah, biar sembuh penyakitnya, biar gampang hafalin Qur'annya dan dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat dan keluarganya. Ilahana istajib du'ana ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahal azim wa'fu 'anna ya karim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مباركا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وأهل بيتنا من أهل العلم والإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل السعادة والبركة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل السقوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إن كنت كتبتنا وأهلنا على أهل السعادة والجنة والمغفرة فاثبتنا فيها يا الله. وإن كنت كتبتنا على أهل الشقاوة
والذنوب فامحونا من الأشقياء واثبتنا من السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وإنك أم الكتاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد زيادة في العلم وبركة في الرزق وطاعة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب اغفر لنا ولوالدينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته